So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas persiapan pembahasan soal semester ganjil bahasa Indonesia ya. Tentunya kemarin di soal sebelumnya kita sudah membahas puisi, eksposisi, berita maupun materi iklan. Tentunya saat ini kita akan membahas tentang semester ganjil bahasa Indonesia kelas 8. Bagaimana soal dan pembahasannya, kita simak video berikut ini. Baik, langsung saja soal yang pertama ya. Ini ada pertanyaan, unsur-unsur kedua teks berita di atas adalah ya. Unsur-unsur yang kita cek saja ya. Teks 1 kita perhatikan, teks 1 ya. 5 penumpang tewas. Ingat, kalau ada angka ini berarti apa? Kata tanyanya berapa? Nah ya, kemungkinan A, B atau D ya. Kita cek teks 1 apa. Kemudian kita cek teks kedua misalkan ya. Terjadi kecelakaan kereta api ekonomi dengan jurusan Solo Tanah Abang di Dusun Gunung Lurah, Rancamaya, Banyumas. Terjadi, ini peristiwa. Peristiwa berarti kata tanyanya apa? Nah, yang ada berapa dan apa berarti A, B, D ya. A, B, D. Berarti jelas C salah. Nah, di sini sebetulnya kalian perhatikan ya, di teks 1 dan teks 2 di sini kan ada 2 kalimat ya, ada 1, ini kalimat kedua. Ini 1, kemudian kalimat kedua, kalimat ketiga. Oh ya, maaf, yang kalimat teks 1 juga ada 3 kalimat ya. Berarti ada 3 pertanyaan. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Jadi kita cek kalimat kedua teks 1, peristiwa naas itu terjadi berarti apa? Kapan? Nah, di sini berapa, kapan? Di sini bagaimana, apa? Jelas apa? A salah, B salah. Oh ya kan? Kalau di sini akan terjadi ada tanggal. Tanggal ini berarti apa? Kapan? Nah, oke ya. Langsung saja jelas pasti jawabannya adalah D ya. Karena apa? Di pilihan A dan B tidak ada kapan ya. Terus akibatnya, akibat itu mengandung pertanyaan bagaimana. Kalau sebab ya why atau mengapa, karena ini mengandung bagaimana atau how. Akibat itu menjawab pertanyaan bagaimana, jadi jelas jawabannya ini. Kita buktikan lagi ini di teks kedua. Peristiwa itu menelan korban 5 ini banyak jumlah berarti apa? Berapa ya kan? Kemudian yang ketiga, peristiwa naas itu terjadi Selasa berarti kapan ya kan? Nah oke, jadi korek jawabannya pasti apa? D ya. Teks 1 berapa, kapan, bagaimana. Teks 2 apa, berapa, kapan. Paham ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah, nah kita cek saja ya. Suatu ketika, ada kata kunci ketika, itu pasti apa? Waktu. Nah, langsung ya, ini ketahuan. Jadi jawabannya pasti A ya. Oh ya kan, cepat kan, mudah kan. Ada kata kunci ketika, jadi kita itu mengerjakan cari kata kunci. Kalau sudah ketahuan ya itu jawabannya. Nah, kita cek juga teks kedua misalkan ya. Pantai Kelayar salah satu tempat tujuan wisata. Pantai Kelayar berarti nama tempat berarti urutan tempat. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi B, C, D nggak usah kita cek ya. Karena sudah ada kata kunci ketika itu waktu, Pantai Kelayar itu urutan tempat.
Gampang sekali kan? Nah, itu adalah clue-clue untuk mengerjakan suatu soal. Kalau sebab akibat jelas, ada sebab, ada akibat yang ditimbulkan, ya kan? Itu ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Ya, kesamaan isi kedua berita tersebut adalah, nah, ini sama-sama membahas apa? Teks berita 1 dan teks berita 2. Gampangnya biar lebih cepat, kalian mencari gagasan utama saja ya. Kalau gagasan utama masih belum paham, berarti kita memang harus membaca ya. Kita cek ya. Tempo.co, Batu. Para petani apel ya di kota Batu merugi lantaran tanaman mereka rusak akibat terkena guyuran abu vulkanik ya. Di sini, nah, rata-rata memang gagasan utama ini terletak di kalimat pertama. Jadi tentang yang dibahas apa? Rugi ya. Kemudian juga teks berita 2, cek ya, Pekanbaru, kebakaran hutan dan lahan di Riau belum juga bisa teratasi dengan baik. Nah, ya kan? Ini kebakaran. Terus kita lanjutkan. Rabu 26 Februari 2014, langit Pekanbaru kelihatan mendung diselimuti kabut asap pekat. Kondisi itu membuat kualitas udara semakin memburuk ya. Ini dapat dilihat dari papan indeks standar pencemaran udara ya milik Bapedal Pekanbaru yang terpasang di depan kantor wali kota Pekanbaru. Sangat terlihat dengan jelas kualitas udara saat ini berada di posisi tidak sehat dengan garis warna kuning. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau terhitung sejak Februari tercatat 22.000 masyarakat terserang penyakit. Berarti apa ya? Samaannya apa? Misalkan kamu atau kalian menjawab kualitas udara yang rendah, salah ya. Apakah betul atau salah? Kita cek. Yang di pertama itu apa? Yang dibahas tentang apel ya, tentang apel di sini. Jadi bukan di kerusakan sarana prasarana juga salah, tanggap darurat bencana. Tapi yang betul adalah kerugian karena bencana alam ya. Kerugiannya apa? Yang teks berita 2 terserang penyakit. Kemudian teks berita pertama adalah ini tadi, rugi ya, tentang tanaman mereka. Tanaman apa? Apel ya. Jadi sama-sama yang dibahas adalah kerugian karena bencana alam. Kalau kualitas udara yang rendah itu di teks berita 2 ya. C dan D tidak ya. Jadi tidak sama. Gitu ya. Jadi kalau kesamaan adalah teks 1 membahas apa, teks 2 membahas apa, yang sama, informasi yang sama itu adalah kesamaan dari berita ya. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4 ya. Dilihat dari gaya penyajiannya, perbedaan kedua teks berita tersebut adalah perbedaan. Nah, ini kata kuncinya perbedaan. Kita cek teks berita 1 ya. Sudah sepekan 125 jiwa pengungsi kebakaran lahan di Bengkalis Riau kesulitan air bersih. Nah, ini akibat ya. Ini belum Pak tidak jumlah. Nah, ini bisa berapa, bisa bagaimana ya, bagaimana itu akibatnya. Jadi antara berapa atau bagaimana ya, kalau kalian masih ragu. Kita cek yang teks berita 2 ya. Memadamkan api yang membakar hutan bukan pekerjaan mudah bagi petugas pemadam. Nah, itu intinya, bukan hanya karena faktor medan hutan lebat sering menyulitkan petugas, menyulitkan. Keberadaan hewan buas juga menjadi ancaman tersendiri bagi para petugas. Berarti kan ini penjelas-penjelas dari, nah ya, ada kata seperti ini, berarti penjelas dari apa? Bukan pekerjaan mudah. Nah, bukan pekerjaan mudah ya. Di kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat ini membahas tentang kalimat pertama. Jadi gagasannya terletak di kalimat pertama, berarti apa? What itu berarti gagasan atau ide berita, itu what atau apa. Jadi kalau kata tanya apa itu sama juga dengan menemukan gagasan utama ya, itu what atau apa. Jadi ya, jadi yang apa itu di C dan D, tetapi yang di C itu mengapa, padahal mengapa itu karena. Nah, di situ tidak ada karena, sudah sepekan. Jadi jelas C salah ya kan. Kalau kapan tidak, salah. Kalau perbedaan penyajian berarti kita mencarikan gagasan utama, padahal
antara A dan D. A salah jelas karena teks berita 2 adalah siapa. Jadi jelas jawabannya adalah D. Bagaimana? Bagaimana itu adalah akibat. Akibat juga adalah keadaan. Keadaannya ini. Ya, 125 jiwa pengungsi kebakaran di Bengkalis kesulitan air bersih. Jadi korek jawabannya adalah D ya, paham ya. Jadi bagaimana itu menjelaskan akibat atau keadaan. What, nah itu adalah gagasan utamanya. Di apa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Ya. Yang termasuk unsur siapa dalam teks berita di atas adalah ya, yang termasuk unsur siapa. Siapa? Nah, jelas ini salah. Siapa itu nama orang ya. Orang. Siapa atau pihak. Ya, atau pihak. Pada jawaban A itu kapan ya? Salah. Desa Ciater berarti where atau di mana? Salah. Kalau C, nah ini jawabannya adalah C atau D ya. C atau D ya. Para warga dari pihak lain atau kepala desa Ciater. Ya, siapa di situ? Nah, kita cek. Telah terjadi musibah tanah longsor di desa Ciater, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap. Musibah itu terjadi pada Sabtu sore 28 November ya. Kejadian itu diduga karena hujan deras yang mengguyuri kawasan yang telah gundul tersebut. 2 warga dinyatakan hilang, 10 rumah rata dengan tanah. Para warga dibantu beberapa pihak lain bahu-membahu ya. Para warga jelas. Jadi korek jawabannya adalah C, kepala desa Ciater. Tidak ada ya. Mudah ya. Jadi jawabannya adalah C, para warga dari pihak lain. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Unsur pengapa dalam teks di atas adalah why ya. Karena apa? Nah, di sini pengamat penerbangan C.P. Haki menilai kasus hilangnya pesawat Boeing 737 seri 400 ya milik maskapai Adam Air bisa disebabkan faktor teknis dan non teknis. Nah, ini faktor tersebut bisa karena kurangnya maintenance dari maskapai penerbangan tersebut sampai diabaikannya ya ini. Nah, unsur mengapanya apa? Faktor penyebab hilangnya pesawat Boeing 737 ya. Jadi jawabannya jelas adalah A. Kenapa A? Ini jelas ada juga pesawat, nama pesawatnya. Nah, kalau C penyebab kecelakaan. Ya, ini kurang fokus. Nah, karena yang dibahas di sini hilangnya pesawat apa? Nah, ini Boeing 737. Jadi jawaban A ini paling jelas ya. Jadi kalau di sini kok ada nama, maka kalian fokus ke nama yang diceritakan di situ ya. Kalau di situ Boeing 737 maka harus ada itu. Jangan tidak ada, maka kalau tidak ada itu pasti salah atau tidak fokus ya. Jadi cari yang dibicarakan di situ. Kalau ada nama maka harus ada nama. Kalau yang C tidak, C, D, E ini tidak jelas ya. Jadi yang paling jelas adalah A, ada nama pesawat dan ada faktor penyebab hilangnya. Karena di sini yang dibahas hilangnya bukan kecelakaan ya. Oke ya, jadi korek jawabannya adalah A. Baik, soal nomor 7 ya. Di sini ada informasi berita ya. Teks berita yang tepat berdasarkan informasi di atas adalah, kita cek. Di sini ada 6 informasi. Peristiwa yang terjadi, unjuk rasa petani tembakau ya, unjuk rasa ya. Yang kedua, orang yang mengalami peristiwa. Siapa? Para petani tembakau yang tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Kretek atau KNPK Jawa Tengah. Tempat terjadinya di Kendal ya kan, terjadinya pada hari Kamis 22 Desember. Penyebabnya pemerintah kurang memperhatikan nasib petani. Kemudian yang keenam ya, prosesnya atau how ya, petani ya menutup jalan Waleri Kendal. Mereka menutup jalan sebagai wujud ketidakpuasan dan seterusnya. Nah, jika ada informasi tadi ya, ada 6 informasi, kalau dibuat teks berita yang tepat apa? Nah, kita cek dulu ya, yang langsung kita scanning saja antara A sampai D ya. Kalau nanti kalian menjumpai soal semacam ini,
Kalian cek di sini ada tanggal ya, Kamis 22 Desember 2011. Kalian cek, yang tidak ada tanggalnya berarti salah. Kita cek ya. A, apakah ada tanggal? Tidak ada, maka A salah ya, gitu ya. B, tidak ada tanggal, maka B salah. Nah, gitu aja. Jadi antara C atau D ya. Fokus kita seperti itu. Kalau nanti ada soal semacam ini ya, kita cek. Jadi mata kita melihat C dan D ya. Misalkan C ya, Koalisi Nasional Penyelamat Kretek atau KNPK Jawa Tengah melakukan unjuk rasa. Ya. Ya, yang dilakukan pada hari Kamis 22 Desember 2011 ya. Nah, ini bedanya, ini ribuan petani tembakau yang tergabung dalam koalisi. Ini koalisi nasional. Ini ribuan petani. Padahal di sini yang mengalami peristiwa adalah para petani. Jadi ini para petani, ini beda. Kita cek, melakukan unjuk rasa ya. Kemudian para petani berunjuk rasa dengan aksi turun ke jalan dan menutup jalan Waleri Kendal. Di sini apakah ada unjuk rasa dilakukan oleh petani tembakau? Tidak ada Kendal di sini, jelas salah ya. Nah, di sini ada Kendal, ada tanggal. Di sini nggak ada Kendal ya. Di C salah, jelas. Jadi informasi yang paling lengkap adalah D. Jadi kita mengerjakan adalah sesuai yang ada di bacaan atau informasi, tetapi juga kita cek yang paling lengkap informasinya. Jadi jika kalian nanti menghadapi soal semacam ini, carilah itu terlebih dahulu ya. Triknya semacam itu. Dikorek jawabannya adalah D. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8 ya. Kutipan berita berikut ya yang mengandung informasi di bidang pendidikan. Nah, jadi hubungannya pendidikan. Kalau tidak ada unsur pendidikan pasti salah ya. Kita cek. A ya, banjir kembali melanda Pantura Jawa Timur. Hal itu disebabkan meluapnya Bengawan Solo. Tidak ada unsur pendidikan di sini. Kita cek di B, secara tingkatan perkembangan kepribadian anggotanya pramuka. Lah ini pramuka kan pendidikan. Jadi pasti jawabannya adalah B ya. Pramuka itu bidang pendidikan. Kita cek yang C. Ya, ini malah peristiwa apa? Kriminal. Penembakan massal. Berarti kan bukan pendidikan. Kemudian yang di D terjadi kecelakaan. Apalagi kecelakaan ini informasi kecelakaan, bukan pendidikan. Jadi jelas yang ada unsur pendidikan adalah B ya. Jika kalian nanti ada soal semacam ini, cari yang ada hubungannya dengan pendidikan. Kalau tidak ada pasti salah ya. Baik, jawabannya adalah Bandung. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 9 ya. Kutipan berita tersebut merupakan informasi di bidang. Nah, kita cek saja ya. Teks 1 dan teks 2 kita cek ya. Banjir, jelas ini banjir itu apa? Peristiwa alam. Dah, jawabannya adalah C ya. Gampang sekali ya. Kita hanya fokus ke temanya ini banjir. Banjir itu pasti kan peristiwa alam, tidak mungkin ekonomi, politik atau ekonomi kalau di D ya. Kemudian teks kedua, secara tingkatan perkembangan kepribadian anggota. Pramuka tadi apa? Pendidikan ya. Jadi jelas sekali. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Jadi kita mengerjakan soal semacam ini, kita scanning saja ya. Kita cari kalimat pertama atau words-nya saja ya, itu tentang apa. Jadi jelas. Jawabannya adalah C ya, korek. Baik, soal berikutnya. Soal nomor 10. Berdasarkan teks berita, struktur pada kutipan teks berita paragraf pertama. Ingat, paragraf pertama ini. Kalian membaca pertanyaannya dulu ya, jangan membaca bacaan yang begitu banyak, kalian males. Kalian baca pertanyaan terlebih dahulu, sudah saya sampaikan berkali-kali ya, untuk mengantisipasi waktu. Kita cek ya, nomor 10. Kalau aturan dalam teks berita, yang pertama itu apa? Yang pertama di sini ada judul ya. Nah, lah di sini tidak ada judul ya. Maka jelas jawabannya adalah C salah. Kemudian aturannya dari paling atas adalah apa? Kepala. Jadi ada kepala, kemudian bawahnya ada apa? Tubuh berita, kemudian ekor berita. Itu jelas berita yang baik mengandung 3 unsur ini urutannya. Maka paling atas itu pasti besar kemungkinan adalah
kepala berita. Oh, itu triknya semacam itu. Pak, kalau ada 3 paragraf, ya udah 3 paragraf yang baik itu paling atas adalah kepala, tengah adalah tubuh, paling bawah adalah ekor. Itu kalau dalam berita yang baik. Dan rata-rata soal semacam itu beda kalau kita disuruh untuk merunutkan atau mengurutkan ya dari yang kepala yang mana, yang tubuh mana, yang ekor yang mana. Tapi kalau sudah ada semacam ini, trik paling cepat dan benar, kita harus punya teori ya. Ada kepala berita di atas, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi jelas jawabannya adalah B. Kata kunci yang pertama atau kedua ya, berikutnya yang pertama tadi, yang kedua adalah di sini pasti akan menjelaskan words-nya ya, words-nya dan unsur-unsur utama yang ada dalam berita ya. Jadi korek jawabannya adalah B. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 11. Nah, berdasarkan teks berita, serta pada kutipan teks berita paragraf kedua. Nah, kita fokus ke paragraf kedua. Berarti apa? Paragraf kedua adalah tubuh berita. Ya kan tadi sudah saya jelaskan di soal nomor 10 tadi ya. Ini pasti tubuh berita. Penjelas dari kepala berita. Dikorek jawabannya adalah B. Ini tadi sudah jelas salah ya. Nah ya, oke. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 12. Jelas kalau nomor 12 berarti apa? Ekor berita. Ya ini ya. Ekor berita itu apa? Nah, bagian yang penjelas dari tubuh berita, tidak terlalu penting tetapi hanya untuk penjelas. Sebetulnya paling penting itu kepala berita dan tubuh berita, tetapi untuk ekor berita itu hanya penjelas tambahan ya, seperti Gunung Slamet merupakan salah satu dari 129 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Gunung dengan tinggi 3.428 mdpl ini ya, dan seterusnya. Itu penjelasan dari informasi ini ya. Informasi apa? Untuk waspada. Sebetulnya kan ada apa ya? Ada gunung meletus, tetapi ini hanya informasi tambahan ya. Jadi ekor berita. Ingat, nanti kalau mengerjakan semacam ini ya, soal semacam ini kalian harus punya teori juga ya. Jadi nggak dibaca berulang-ulang, tapi harus memahami triknya ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 13. Ciri kebahasaan ya yang digunakan dalam cuplikan teks berita di atas adalah ciri kebahasaan. Ya. Kalau ada tanda petik itu pasti kalimat langsung, udah jawabannya adalah A. Gitu aja. Jadi yang kalian lihat itu ini loh, yang fisik-fisik dulu ya. Kalau konjungsi temporal itu kalian baca dulu. Nah, ini nggak usah baca dulu. Langkah pertama kalian lihat ya, lihat ini kalau ada tanda petik ini itu pasti kalimat langsung. Kalau tidak ada bagaimana? Kalian membaca apakah ada temporal ketika, waktu ya, lalu kemudian apakah ada kebakuan bahasa ya, kata baku atau konjungsi bahwa ya. Jadi yang kita cek adalah yang kelihatan oleh mata kita terlebih dahulu. Ada tanda petik menunjukkan kalimat langsung. Kalau bahwa adalah kalimat tidak langsung gitu ya. Baik, jadi jawabannya adalah A. Gampang sekali ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 14. Konjungsi temporal ya atau kronologis dalam cuplikan berita di atas adalah apa? Meningkatkan, diiringi, sejak, atau menjadi. Nah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB meningkatkan Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci Jambi menjadi waspada sejak. Ya, sejak. Nah, ini. Jadi jawabannya adalah C, temporal ya. Jawabannya adalah C. Ya, jadi apa? Sejak itu temporal. Ya, jadi korek jawabannya. Jadi temporal itu hubungannya dengan waktu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, nomor 15. Ya, unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks berita tersebut adalah, nah, kita cek dulu. Oh, tidak ada tanda petik. Ya, udah, tidak kalimat langsung. Nah, ya kan? Baru kita baca dulu bacaannya ya. Menghindari kemacetan di jalur wisata Puncak, polisi sudah menyediakan jalur alternatif. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para pelancong dengan tujuan Puncak Cisarua agar mengusahakan tiba di tujuan sebelum ya.
Ini berkaitan dengan rencana pembukaan arus lintas satu jalur. Waktu ya, kata keterangan waktu. Ini ada waktu ya. Jadi korek jawabannya adalah B. Jadi kalau ini, nah kalau ada itu ya itu ya, gampang sekali ya. Kalau konjungsi pemilihan itu atau ya, tidak ada. Kemudian kalau kata kerja pasif itu ada kata di ya. Nah, ya kan? Oke, jadi korek jawabannya adalah B. Gampang sekali kan? Baik. Baik, soal nomor 16 ya. Isi iklan tersebut adalah, nah ini isi iklannya itu tentang apa? Di sini jual alat-alat tambal ban listrik otomatis ya. Bergaransi, kita cek ya, dijual sama ya. Tambal ban listrik, kita cek A B C D ya, kita cek sama otomatis Priko ya, namanya Priko ini betul. Priko sekali mencoba langsung bisa. Bergaransi dengan berbagai kelebihan, dengan kelebihan praktis, cepat, kuat, hemat listrik 75 watt, biaya listriknya murah. Lah isinya tentang apa? Dijual alat tambal ban listrik otomatis Priko ya, apa ini, bergaransi dengan berbagai kelebihan. Nah ini berbagai kelebihan mencakup semuanya dari ini C, D, nah, dan A. Jadi jelas jawabannya adalah B yang paling mencakup semua ya. Dijual alat-alat tambal ban listrik otomatis Priko bergaransi ya, itu yang paling penting ya, dengan berbagai kelebihan. Kelebihan ini dimasukkan di sini ya. Ini, tetapi yang di A, C, D tidak ada bergaransi. Yang di B ada semua lengkap. Jadi nanti kalau ada soal semacam ini disuruh untuk isi iklan adalah cari yang paling lengkap. Ya, paling lengkap seperti yang B bergaransi, di A, C, D tidak ada, padahal di bacaan ada atau di iklan ada. Kemudian berbagai kelebihan itu dicakup di A, C, dan D. Bisa dipahami ya? Oke, kita cek soal berikutnya. Soal nomor 17 ya. Iklan baris yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah, ingat, iklan baris itu harus kamu cari yang paling lengkap dan paling apa? Singkat ya, paling lengkap dan paling singkat. Nah, singkat dalam arti apa? Penulisannya ya. Karena apa? Semakin tulisan itu banyak, maka pembayarannya juga akan semakin mahal. Itu ya, singkat dan lengkap. Nah, dua ini kata kuncinya. Kita cek saja. Sebetulnya kita cukup cek ya A, B, C, dan D ya. Paling singkat, paling lengkap. Jual. Nah, ya kan? Cepat ya, cepat. Nah, CPT ya, butuh. Rumah Ahmad Yani ya. Ini sampai di sini Ahmad Yani ya. Di sini tidak ada ya, tidak ada Ahmad Yani di sini. Oh, ada Ahmad Yani. Rumah, kan? Dana cepat, rumah ada Ahmad Yani, tapi paling panjang ini ya. Yang CD ini terlalu panjang. Kemudian kita cek strategis. Nah, strategis ada di sini. Di sini di C tidak ada, di D tidak ada. Nah, di A tidak ada. Kita cek di sini. Karena membutuhkan dana yang besar, terpaksa Bu Puspa bermaksud menjual rumahnya di Jalan Ahmad Yani 45 Surakarta. Sebenarnya rumah ini strategis. Di B ada. Nah, kemungkinan B. Tapi kita cek ya. Bebas banjir. Nah, ini juga bebas banjir ya. Di sini bebas banjir. Ini bebas banjir. Nah, dan Pak ada hubungi juga. Ada semuanya. Nah, itu ya. Hubungi ya, nego 2M. Nah, kan harga 2M nego. Di C tidak ada, di D tidak ada, kemudian di A juga tidak ada. Jadi jelas jawabannya adalah B. Informasi yang paling lengkap dan paling singkat. Kalau singkat tapi tidak lengkap ya salah ya, cari yang paling lengkap informasinya. Ini 2M nego, di sini tidak ada. Nah, di sini kan ada 2M. Di A tidak ada ya, di C tidak ada, kemudian di D tidak ada. Jadi informasi yang paling lengkap adalah B ya. Luas tanah, luas bangunan juga ada. Ya, itu. Jadi paling lengkap dan paling singkat. Singkat kok tidak lengkap, cari yang paling lengkap informasi dibaca ya. Korek jawabannya adalah
B, itu triknya. Baik, soal berikutnya, soal nomor 18. Isi iklan baris di atas adalah, nah ini, dijual Tarona CX 2000 silver ya, tangan 1 ya. Orisinil cat sangat istimewa ya. Istimewa ini sangat CGT 283 juta nego, Jalan Arjuna 5 Magetan ya kelihatannya ya. Hubungi ini. Jadi yang kamu cari harus ada ini ya. Ini triknya. Kalau tidak ada ini bagaimana cara kita untuk menghubungi kalau kita berminat ya. Jadi jelas A salah, B salah, D salah. Jadi gampang saja, jawabannya adalah C. Triknya seperti itu, kita cari nomor HP dulu yang bisa dihubungi. Kalau tidak ada nomor telepon atau nomor HP, pasti salah ya. Ingat itu kata kuncinya. Kalau ada semua Pak, bagaimana? Cari yang paling lengkap dari informasi A, B, C atau D ya. Strateginya seperti itu. Tadi kalau ada soal semacam itu, triknya seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Baik, soal berikutnya. Gampang sekali ya. Nomor 19. Slogan yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah, ingat, slogan kalau bisa jangan menggurui ya, jangan menggurui dan sesuai dengan informasi. Menggurui itu ya menasihati secara langsung. Jadi kata-katanya kalau bisa itu slogan itu puitis ya. Kita cek saja untuk meningkatkan kepedulian warganya tentang kesehatan. Ini tentang kesehatan ya. Abdullah ya, lurah Desa Makmur membuat slogan. Jadi fokusnya ini ya, tentang kesehatan. Yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan pasti salah. Lingkungan hidup asri dampaan kita. Gaya hidup bersih cermin perilaku sehat. Ini ada sehat. Hijau lingkunganku pasti nyaman hidupku. Hidup sehat dengan makan banyak. Ini pasti salah ya. Ini enggak sehat. Jadi jelas sekali jawabannya adalah B. Jadi ada kata apa? Sehat. Gitu aja, nggak usah terlalu berpikiran terlalu jauh ya. Di sini ada tentang kesehatan, maka kita cari tentang kesehatan. Gaya hidup bersih, cermin perilaku sehat. Jadi fokusnya itu aja, nggak usah terlalu jauh berpikirnya ya. Standar saja atau sederhana saja ya. Yang D pasti salah, yang C ini tidak ya. Tentang lingkunganku terlalu jauh ya. Kalau yang A ini juga terlalu jauh. Padahal yang diminta adalah kepedulian tentang kesehatan. Baik, jawabannya adalah B, Bandung. Selanjutnya nomor 20 ya. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat poster tersebut. Jadi kalimat ini kurang pas ya. Nah, kalian disuruh untuk membenarkan atau memperbaiki menjadi benar. Untuk memotivasi siswa agar gemar membaca, OSIS membuat poster sebagai berikut. Nah ini, budayakan bersama-sama teman gemar membaca. Nah ini kurang bagus. Kita cek yang paling bagus apa kata-katanya. Siswa-siswi gemar membaca, kurang greget ya. Bagaimana membudayakan? Nah juga kurang greget ya. Membaca jadi tanggung jawab siswa atau mari membudayakan. Nah ini jelas. Mari membudayakan gemar membaca, karena di sini ada kata kunci budaya, di sini ada budaya, lah temanya tentang gemar membaca. Udah itu kita buat singkat saja, tapi inti yang akan disampaikan tidak hilang ya. Nah, maka mohon maaf penjelasan suara saya tolong didengarkan cuma baik-baik ya, kalau tidak nanti tidak paham ya. Jadi sederhana saja, jadi korek jawabannya adalah D. Paham ya? Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 21 ya. Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, dalam rangka membantu dan mengabdi untuk kesehatan masyarakat, para remaja membuat poster agar masyarakat tertarik untuk mendapatkan penyuluhan kesehatan. Nah, ini agar apa? Masyarakat tertarik mendapatkan penyuluhan kesehatan. Itu intinya ya. Masyarakat tertarik untuk mendapatkan penyuluhan kesehatan. Kita cek. Kemarin sehat, hari ini sehat, besok sehat, lusa sehat. Di sini kan apa ini? Agar. Ini berarti apa? Kata kuncinya apa? Mengajak atau ajakan. Ya, ajakan. Jadi kata kuncinya itu apa? Ajakan agar masyarakat tertarik mendapatkan. Jadi mengajak ya. Mengajak berarti ada kata kunci mengajak apa? Ini ada penyuluhan kesehatan dan ikuti. Ya, ini B. Ya, jelas. Kalau yang C ini tidak ada unsur ajakan. Jadi yang dimaksud adalah ajakan, maka ada penyuluhan kesehatan. Nah, ini juga kesehatan hubungannya ini. Dan ikuti penyuluhan itu dengan baik. Ya,
Kata kuncinya di sini kan penyuluhan, apa? Kesehatan. Maka kita tidak akan meninggalkan kata-kata kunci itu. Nah, ingat ya, jangan menghilangkan kata-kata kunci. Jadi standar saja, sederhana saja berpikirnya, jangan terlalu jauh ya. B jawabannya. Baik, soal berikutnya, soal nomor 22. Iklan baris yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah, nah, ingat iklan baris kita cari yang paling lengkap, paling singkat ya. Sebuah perusahaan mebel membutuhkan ini berarti kan dibutuhkan. Udah, ini cari jawabannya adalah C. Kok bisa Pak? Iya, gampang sekali. Dijual ya dijual. Kalau membutuhkan, dibutuhkan. Kita cek ya, karyawan minimal D3. Betul ya. Teknik sipil maksimal, nah betul, 25 tahun. Pengalaman minimal, 3 tahun ya, ini 3 tahun. Datang langsung ke PT Angkasa, nah, Jalan Damai 6 Jepara ada ya. Ini jelas mah Lampung ya, ini nggak pas. Nah, di sini nggak lengkap. B ya, hanya minimal 25 tahun, tidak ada pengalaman. Kalau ini, nah ini maksimal 30 tahun, malah salah ya. Jadi korek jawabannya adalah C. Gampang sekali ya, jadi sesuaikan dengan bacaan, kemudian cari yang paling singkat dan paling lengkap. Baik, kita lanjutkan soal nomor 23 ya. Penjelasan kalimat iklan 2 yang tepat adalah, nah ini nomor 2 ya. Berbagai jenis buku dipamerkan. Berarti apa? Buku pengetahuan anak sekolah. Nah, ini anak sekolah. B, buku sampaian tipis. Nah, sampai tebal. C, buku yang dipamerkan berbagai bidang ilmu. Udah, ini jawabannya. Buku yang dipamerkan berbagai bidang ilmu, karena di sini apa? Berbagai jenis buku. Di sini enggak ya. Jadi jelas salah. D salah. B salah. A salah. Gampang sekali ya. Itu, jadi kita berpikirnya yang ada di sini saja, jangan terlalu jauh ya. Berbagai jenis buku dipamerkan itu sama dengan berbagai bidang ilmu ya. Baik. Korek, kita lanjutkan soal nomor 24 ya. Menurut isinya termasuk ke dalam iklan apakah di atas? KBU. Wah, itu berarti apa? Layanan masyarakat. Ya kan? Kalau ada informasi tentang sosial ya, moral, itu layanan masyarakat, bukan layanan publik atau layanan pemerintah. Ya, jadi rata-rata iklan kalau hubungannya, kalau tidak jual barang dan jasa, tentang pendidikan, tentang moral, budi pekerti, tentang hubungannya masyarakat, adalah iklan layanan masyarakat. Paham ya? Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir ya, soal nomor 25 ya. Slogan yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah ya, slogan mengajak siswa berdisiplin ya, tidak terlambat dan tidak berseragam atau tidak masuk tanpa izin ya, sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang lancar. Jadi mengajak disiplin intinya ya. Apa jawabannya? Ayo laksanakan disiplin dalam setiap kegiatan. Mungkin. Laksanakan disiplin dalam semua hal agar lancar belajar. Mungkin. Berlakulah disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin. Disiplin membuat semuanya jadi lebih indah. Apa jawabannya? Nah, mengajak siswa lo ya. Nah, ini mengajak siswa dalam segala hal, tidak terlambat, tidak masuk tanpa izin, sehingga tercipta kegiatan belajar mengajar yang lancar dan siswa pun bersekolah dengan nyaman. Ini apa? Berlakulah disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawabannya apa? Jadi jawabannya adalah C ya. Berlakulah. Nah, ini kan semua hal ini. Nah, ini berlakulah disiplin. Nah, ada kata kunci disiplin. Nah, ini kalau setiap kegiatan, padahal di sini nggak kegiatan ya. Jadi yang slogan yang tepat ya ini dalam kehidupan sehari-hari, segala hal. Nah, itu kata kuncinya. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Itu yang dapat saya sampaikan soal nomor 1 sampai 25. Jika penjelasan saya kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.